Kami melihat bahwa ke depan nih kayaknya pertanian bakal maju gitu loh. Dan makin sedikit anak muda yang berkecimpung di dunia pertanian, itu ke depannya akan membuat bahwa potensi ini nggak ada yang garap. Potensinya nggak ada yang garap, apalagi dari luar negeri itu banyak teknologi pengembangan pertanian, salah satunya adalah hidroponik. Kalau kita para pengebun di sini tadinya udah perjanjian, malahan ada suratnya dari PT. Jadi kalau kapan-kapan lahan di sini dibangun, semua pengebun di sini siap angkat kaki. Indonesia adalah negara agraris dengan total luas 5.193.250 km persegi, di mana penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Pertanian menjadi salah satu faktor penunjang pertumbuhan ekonomi. Namun, ternyata masih banyak kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku pertanian di Indonesia. Mulai dari perubahan iklim, degradasi lingkungan, persaingan yang semakin ketat, dan tentunya peningkatan kebutuhan pangan oleh masyarakat. Pada tingkat global, akibat peningkatan jumlah penduduk antara tahun 2017 sampai 2050, diperlukan tambahan produksi pangan dunia sebesar 70% akibat adanya urbanisasi. Oleh karena itu, diperlukan berbagai inovasi dalam produksi pangan, salah satunya yaitu dengan penerapan ilmu gabungan antara pertanian dan teknologi. Inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat mengatasi berbagai tantangan dan permasalahan yang akan datang. Di Indonesia sendiri, masih belum banyak menerapkan pertanian modern seperti yang sudah ada di negara-negara lain. Pertanian modern adalah kegiatan berkebun, di mana tanaman ditanam dengan steril dan teknologi sehingga produk bisa tumbuh dengan baik. Teknologi seperti ini dapat membawa pengaruh baik terhadap kinerja sektor pertanian dan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada. Selamat datang di Bilmoon Indonesia. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mukhlisin, di sini sebagai founder sekaligus CEO dari Bilmoon Indonesia. Bilmoon Indonesia sendiri, kami merupakan usaha yang bergerak di bidang pertanian, fokusnya adalah manajemen farming. Jadi bidang pertanian yang kami kembangkan yaitu di bidangnya adalah hidroponik, dan salah satu komoditas yang saat ini menjadi unggulan kami yaitu adalah melon. Saat ini kami fokus produksi dan lokasi produksi kami ada di daerah Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. Kurang lebih luasan greenhouse yang kami kelola saat ini sekitar 2.500 meter persegi. Kami membuat usaha ini berawal dari keresahan kami bertiga, karena Bilmoon ini diawali dari 3 orang, yaitu ada Mas Bagus, ada Mas Igor, dan juga saya sendiri, yaitu Lisin. Kami melihat bahwa ke depan nih kayaknya pertanian bakal maju gitu loh. Dan makin sedikit anak muda yang berkecimpung di dunia pertanian, itu ke depannya akan membuat bahwa potensi ini nggak ada yang garap. Potensinya nggak ada yang garap, apalagi dari luar negeri itu banyak teknologi pengembangan pertanian, salah satunya adalah hidroponik. Di mana hidroponik itu beda lah dengan pertanian konvensional saat ini gitu loh, di mana orang harus nyangkul, panas-panasan ya kan, terus manajemennya susah, keuntungannya dipres sama pedagang kayak gitu kan, kualitasnya juga kurang bagus. Akhirnya kami mencoba suatu sistem manajemen bisnis di bidang pertanian gitu loh. Dan itu memang tujuannya balik lagi untuk profit ya. Bedanya melon hidroponik dan melon konvensional yaitu terletak pada bentuknya atau dari kelihatannya seperti ini visualnya dan juga dari rasanya. Bisa dipastikan melon hidroponik itu bisa jauh lebih manis. Kenapa? Karena dalam pemberian nutrisi itu bisa ditakar. Dengan menggunakan teknologi hidroponik itu bisa disetting sehingga bisa menemukan kadar yang pas sesuai dengan grading yang ada di pasar.
Kami memutuskan untuk membuat tim riset sendiri yang tujuannya untuk develop nih teknologi-teknologi apa yang bisa kita kembangkan. Salah satunya yang kita gunakan saat ini tentunya karena ini kan hidroponik ya. Hidroponik kami sudah mulai menggunakan otomatisasi. Jadi untuk sistem penyiramannya ini tidak harus ditungguin terus, tapi udah dibikin jam berapa nanti nyiramnya, kebutuhan seperti apanya. Nah, itu nanti sudah disesuaikan dengan suhu yang ada di ruangan greenhouse itu tersebut. Saat ini kami sedang panen, dan biasanya kami panen setiap kurang lebih 3 minggu sekali. Dan setiap kali panen, produksi kami mencapai kurang lebih sekitar 4 ton. Dan itu kami distribusikan di beberapa kota-kota besar di Indonesia, ada seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, bahkan ada Bali dan juga Kalimantan. Perlu suatu teknologi di lahan yang sempit, ya kan? Tapi produksinya itu sama seperti di lahan yang luas. Dengan semakin majunya teknologi, efisiensi akan bisa lebih ditekan, sehingga budget, kalau dari saya kan memang lebih ngomongin budget ya, budget itu bisa lebih efektif sehingga hasilnya lebih efisien. Gitu. Artinya kita mungkin bisa mengeluarkan cost produksi yang lebih sedikit, gitu kan, tapi dengan hasil yang sama, bahkan mungkin bisa lebih seperti itu. Kami pun terus melakukan riset bagaimana sistem yang paling efektif sebenarnya yang mana. Karena ketika sistem yang paling efektif ini udah ketemu, maka sistem ini bisa kita patenkan, sehingga ini bisa dipakai masyarakat luas gitu loh. Artinya pertanian nantinya itu tidak hanya menggunakan lahan yang luas gitu kan, atau mungkin produktivitas yang lama, 1 tahun cuma bisa produksi 3 siklus, 4 siklus, tapi bisa kita kembangkan supaya lebih bisa maksimal. Berbicara tentang lahan, sektor pertanian Indonesia masih sangat bergantung dengan lahan. Kami menemui seorang petani konvensional yang bertahan di tengah keterbatasannya lahan. Nama saya Hakim, asal dari Indramayu, lagi numpang usaha ngebon sayur di wilayah Jakarta Utara, Taman BNW, Ancol. Awal mulai jadi petani mulai tahun 2015 sih ngebon sayur. Alhamdulillah sih bisa buat nafkahin keluarga. Ya kalau saya dari kecil udah kerjaannya tani. Lahan di sini sekitar 3,5 hektar. Total punya PT. Jadi sama PT suruh diurus, suruh dijaga biar bersih gitu, nggak kebanyakan rongsokan. Kalau ada rongsokan kan kotor. Kalau sistem pengairan dari kali kita, kalau cuacanya panasnya kencang 2 hari sekali kita harus segera diairin. Kalau enggak banyak yang pada mati, layu. Apalagi yang baru pada jadi, banyak yang pada mati. Jadi 2 hari sekali udah diairin. Kalau musim hujan sebenarnya kurang bagus, karena kalau bekas hujan tanahnya pada pecah-pecah. Jadi bagusnya itu kalau habis hujan, sehari habis hujan harus segera diairin lagi. Kalau untuk alat kita masih manual, masih menggunakan cangkul. Kelasnya tank semprot apa masih manual semua, nggak kayak yang lain kan udah pakai serba mesin. Kalau kita masih kompaan. Kalau kangkung, bayam, kalau cuacanya udah mulai musim kemarau cepat. Pertumbuhannya paling lambat 20 hari udah bisa dipanen dari biji. Tapi kalau musim hujan lamban, penyakitnya terlalu banyak. Jadi kayak pemupukan apa, kalau kelasnya kangkung, kalau musim hujan nggak cukup sekali, harus 2 kali. Kalau udah musim kemarau sih sekali juga udah nyampe panen. Mana sekarang pupuk mahal kan. Buat perawatan tergantung dari obat. Kalau soal khusus, cuman obat kan lumayan mahal karena semenjak corona kan mahal semua. Jadi ada sih obat yang khusus buat perangsang daun. Jadi biar ibaratnya 18 hari bisa dipanen. Kalau soal perawatan, penyemprotan itu sekitar udah teratur 5 hari sekali. Jadi sebelum hama datang udah disemprot lagi. Soalnya cuaca robah-robah tiap harinya. Hama kan tergantung cuaca. Ada hama itu, hama wereng tuh. Buat di kemangi, kangkung, jadi daunnya bercak-bercak putih.
Jadi nggak 100% tumbuhnya tuh, kayak kangkung, kayak bayam, ada aja yang nggak tumbuh. Kalau kita para pengebun di sini tadinya udah perjanjian, malahan ada suratnya dari PT. Jadi kalau kapan-kapan lahan di sini dibangun, semua pengebun di sini siap angkat kaki. Terus ada perjanjiannya, 1 bulan sebelum pembangunan udah ada pemberitahuan. Jadi kayak lahan yang belum dipanen, yang udah dipanen itu kita kosongin. Kalau soal keuntungan dibilang sebanding ya bisa, ya dibilang tergantung cuaca sama pemasaran. Kalau pemasarannya rame kayak waktu belum ada corona, cuaca hujannya mending, itu sebanding. Jadi adalah sisanya dari bibit, pupuk, obat, bensin. Jadi kita masih ada lebih. Kalau buat pemasaran, kayak kemangi diambilnya jam 2 siang. Jadi kita mulai metik, mulai setar jam 10 siang. Jadi jam 2 siang udah seger, bisa diambil. Kayak kangkung, bayam, pemetikan mulai dari jam 1, jam 2. Ntar diambil jam 3 pagi. Banyak sih di sini mah pasarnya. Ada pasar Raja Wali, ada pasar Bambu Kuning, ada pasar Berakas. Kalau di sini kan banyak bandar-bandar sayur, kan udah diambilin sendiri, udah pesen. Melihat dari banyaknya perbedaan antara keduanya, pertanian konvensional ini tidak menerapkan teknologi apapun. Mulai dari budidayanya, pengelolaan lahan, pemberian air yang manual tergantung musim, sampai pasca panen, dan pemasarannya pun masih ke pasar tradisional, di mana hasil penjualannya tidak menentu. Sedangkan pertanian modern, semua aspek sudah terkontrol dan termonitor dengan manajemen yang baik. Sampai hasil panen pun bisa kita atur sesuai kriteria yang kita inginkan sejak awal. Mulai dari ukuran, waktu panennya, bahkan sampai kemanisan. Kita bisa menilai bahwa ada banyak sekali keunggulan yang bisa didapatkan apabila kita mengupgrade metode pertanian yang ada. Manfaatnya pun gak cuma buat petani aja, tapi juga bisa untuk semua pihak. Mau itu pemerintah, kita sebagai konsumen, bahkan untuk orang-orang yang tertarik masuk ke dunia pertanian ini. Kalau harapan para petani sayur di sini sih ya masih intinya minta dibimbing sama pemerintah. Kalau ada bimbingan dari pemerintah kan bisa dicariin lahan lagi. Jadi biar enak kita bisa terus lanjut ngebon sayur, penghijauan. Di tengah kota Jakarta masih ada sawah, masih ada perkebunan. Sayurannya nggak naik-naik, pupuk, obat naik terus. Kita semua tahu, pertanian konvensional sendiri tidak akan sanggup untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin bertambah di masa depan. Tanpa bantuan teknologi, kita harus beradaptasi ke sistem yang lebih menguntungkan. Tentunya, teman-teman semuanya, potensi di bidang pertanian tidak akan pernah mati. Selama manusia masih mengonsumsi makanan dari tumbuh-tumbuhan, maka bidang pertanian akan terus bertumbuh. Dan tentunya untuk masyarakat luas, mari kita konsumsi produk-produk pertanian yang berkualitas agar nutrisi yang kita serap dalam tubuh kita juga berkualitas sehingga kecerdasan pun makin meningkat. Tugas kita masih banyak. Dalam beberapa tahun ke depan, kita harus bisa memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat dengan metode-metode yang lebih efektif dan lebih efisien. Bisakah kita mengatasi tantangan ini di masa mendatang dengan segala kemampuan yang kita miliki di masa sekarang? Perjalanan kita akan segera dimulai.